Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, apa sih manfaat untuk mempelajari sistem reproduksi pada manusia? Setelah kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia, kita dapat mengetahui struktur anatomi, proses fisiologi, dan fungsional yang terjadi dalam sistem reproduksi manusia. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini ada 5, yaitu yang pertama, alat reproduksi pria, yang kedua, alat reproduksi wanita, yang ketiga, mekanisme pembentukan gamet, yang keempat, kelainan sistem reproduksi, dan yang terakhir yaitu siklus menstruasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terdiri dari alat reproduksi eksternal yang meliputi skrotum dan penis, dan alat reproduksi pria internal yang meliputi testis, tubulus atau saluran, dan kelenjar aksesoris. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alat reproduksi eksternal pada pria. Yang pertama yaitu skrotum. Nah, skrotum ini meliputi lipatan dinding tubuh untuk mempertahankan suhu testis agar di bawah suhu tubuh normal. Perlu kita ketahui bahwa pembentukan sperma itu hanya dapat terjadi jika suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh. Oke, selanjutnya yaitu penis. Organ ini sangat bermanfaat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat reproduksi internal pada pria. Yang pertama yaitu testis. Pada pria terdapat 2 testis atau sepasang testis. Nah, di dalam testis inilah terjadi proses pembentukan spermatozoa dan pembentukan hormon testosteron. Setelah sperma dihasilkan pada testis, sperma akan dialirkan menuju epididymis. Nah, di dalam epididymis ini terjadi pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, sperma nanti akan dialirkan menuju vas deferens. Nah, fungsi dari vas deferens ini untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Nah, kalian mungkin pernah dengar bahwa pada pria juga dapat dilakukan KB dengan cara pengikatan atau pemotongan bagian vas deferens ini. Nah, selanjutnya yaitu vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini akan menghasilkan suatu cairan sebanyak 60% dari total semen yang dihasilkan oleh alat reproduksi pria. Nah, cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis ini memiliki fisik kental, berwarna kekuningan, dan bersifat basah. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini akan menghasilkan cairan yang lebih encer daripada cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Di dalam kelenjar prostat ini juga dihasilkan enzim antigumpal dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi sel sperma. Selanjutnya yaitu kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooper. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan jernih bersifat basah yang berfungsi untuk menetralkan urin yang bersifat asam yang mungkin masih tersisa di dalam uretra. Dan alat reproduksi internal yang terakhir yaitu uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran pengeluaran urin dan semen, yaitu sperma beserta cairannya.
Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi pria jika dilihat tampak samping. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada wanita. Nah, alat reproduksi pada wanita ini juga sama dengan alat reproduksi pada pria, terdiri atas alat reproduksi eksternal dan alat reproduksi internal. Nah, alat reproduksi eksternal ini meliputi labia mayor, labia minor, dan klitoris. Sedangkan alat reproduksi internal ini meliputi ovarium, oviduct atau tuba fallopi, uterus atau rahim, dan vagina. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai alat reproduksi wanita, khususnya alat reproduksi eksternal. Pada bagian kiri kalian bisa lihat bahwa di situ adalah gambar alat reproduksi wanita tampak samping ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa alat reproduksi eksternal pada wanita itu meliputi labia mayor, labia minor, dan klitoris. Nah, kita perlu ketahui bahwa vagina ini dilindungi oleh labia mayor dan labia minor. Nah, labia mayor ini merupakan sepasang bibir luar vagina yang berlapiskan lemak. Sedangkan labia minor ini merupakan sepasang lipatan kulit halus dan tipis yang tidak berlapiskan lemak. Selanjutnya yaitu klitoris. Nah, klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang mengandung banyak saraf. Nah, kalian bisa lihat bagian-bagiannya pada gambar yang sudah tersedia. Oke, selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita, khususnya alat reproduksi internal. Nah, pada alat reproduksi internal pada wanita, ini meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur melalui proses oogenesis. Dan fungsi yang lain dari ovarium yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu oviduct atau tuba fallopi. Nah, disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau peleburan sel ovum dan sel sperma. Nah, setelah terjadi fertilisasi nanti akan dihasilkan zigot, di mana zigot ini nanti akan berjalan menuju uterus atau rahim. Nah, disinilah tempat perkembangan embrio. Selanjutnya yaitu vagina. Nah, vagina ini berfungsi untuk proses kopulasi. Nah, di mana pada proses kopulasi ini sperma disalurkan ke dalam organ reproduksi wanita. Fungsi lainnya dari vagina yaitu sebagai saluran yang dilewati bayi saat lahir, dan saluran keluarnya darah menstruasi ketika ovum tidak dibuahi.